kamu nemuin papa ya. Mau minta tolong sama papa? Begini deh. Enggak, Ma. Enggak. Pokoknya Aldi nggak setuju. Bukannya saya pengen lihat Mama sama Kelvin menderita. Tapi kita nggak mau terhina dengan sikap kita sendiri. Terhina gimana? Kan Mama ngasih tahu bahwa Papa adalah sumber segala malapetaka keluarga kita. Kenapa tiba-tiba sekarang diangkat jadi dewa penolong? Bukan begitu, Di. Mama maunya Kelvin tuh punya tempat yang memadai. Jadi ada yang bisa ngawasin dia, ada yang nganterin atau jemput sekolah. Apa Papa sanggup? Justru itu yang kita minta ke Papa. Ya kita kan tahu, Ma. Di rumah Papa itu ada perempuan lain. Apa Mama mau Kelvin diperlakukan sebagai anak tiri sama perempuan itu? Saya mau ketemu Papa secepatnya. Tapi bukan ngemis, minta tolong. Kalau gue bilang si Andre itu bukannya jahat, cuma emang dianya kaku aja. Jadi ya begitulah. Yang bilang jahat siapa? Cuman kan dia pernah cerita sama gue kalau dia tuh pernah jadi anak gelandangan, terus pernah jadi tukang pukul. Kan serem, Lis. Elunya aja, mestinya lu tuh mikir yang positif dong. Pertama, dia udah berubah. Yang kedua, nggak semua tukang pukul itu suka mukulin orang, Ki. Ah, pintar aja lo nyenengin hati orang. Bener kan? Tapi mestinya lo tuh kalau jalan sama dia, lo tuh harus ngerasa aman dong. Kan ada yang ngawal. Tetap aja, Lis. Lo sih yang sukanya ngebanding-bandingin sama yang itu tuh. Enggak lah ya. Tapi kayaknya si Andre bakalan panjang umur tuh. Lis, tolongin gue dong, Lis. Kalau ditanyain gue bilang nggak ada. Kasih alasan kemana, kek. Tolong dong, ya. Nggak boleh gitu dong, Ki. Prasangka sih boleh aja, tapi nggak boleh gitu. Lis, tolongin gue dong. Kali ini aja. Ayo dong. Ya. Bener lo nggak mau ketemu sama dia? Ya. Ya udah deh. Kalau gitu lo tunggu di sini dulu, biar gue yang ketemu sama dia. Oke? Ya. Ya. Hai. Riz, kok sendirian sih kamu? Kan berdua Berdua sama siapa? sama Bang Andre. Kamu bisa aja. Riz, kamu biasanya pulang berdua sama Kiki. Sekarang Kiki kemana sih? Kata Kiki, hari ini dia mau ke rumah saudaranya tuh yang ulang tahun. Ya, gimana dong? Ya udah, daripada Bang Andre di sini sendirian, Hah? mendingan juga Bang Andre ikut Lisa aja ke rumah. Yuk, Ngapain tapi? udah ke rumah Lisa aja. Yuk, pada mau kemana? Terus kalau yang ini apa, Liz? Tadi katanya suruh bilang nggak ada. Enggak. Bener Ki, kamu bilang kayak gitu? Enggak. Lisa nih suka bohong. Ya udah. Kalau gitu gue pulang dulu ya, Ki. Mau kemana sih? Mau pulang. Ya udah deh, Bang Andre, kalau gitu ke rumah Lisa ya kapan-kapan aja ya. Nggak jadi ngajak saya sekarang? Enggak deh, nanti Kiki marah. Ya udah deh, gue balik dulu ya, Ki. Yuk Bang Andre, dadah. Duduk dulu dong, Dre. Ya. Enak mandinya Ki? Kamu udah makan? Belum. Lagi nggak pengen makan. Kamu mau makan, Dre? Enggak. Ada apa sih, Dre?
Hmm, gini loh, saya mau minta maaf sama kamu. Kalau waktu itu saya terlalu terus terang sama kamu. Mungkin kamu nyangka saya bersikap terlalu kasar. Tapi ya itu cara nyampein saya sama orang kalau saya mau ngomong secara tegas sama jelas, Ki. Ya tapi jangan maksa gitu dong, Dre. Ki, saya nggak ngerasa kalau saya maksa kamu. Tapi Kiki ngerasa kayak dipaksa. Ya udah, maaf kalau emang kamu sampai ngerasa saya maksa kamu. Terus kamu ngarepin apa dari Kiki? Emang sih saya nggak punya hak untuk nanya sama kamu kenapa sampai kamu tertutup sama saya. Cuman kamu tuh beda, Ki. Kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang. Coba kamu bilang sama saya. Apa pernah saya ngelakuin salah sama kamu? Atau saya bersikap yang aneh sama kamu sampai kamu bersikap tertutup gini? Kamu nanyanya tuh kayak kita udah lama kenal, Dre. Padahal Kiki kayak gitu bukan ke kamu aja. Ke semua orang juga kayak gitu. Kamu gak perlu tahu sebabnya dong. Terus kenapa kamu harus berubah sikap sama saya? Ya pasti berubah dong. Apalagi sekarang. Setelah Kiki tahu kalau kamu tuh punya maksud-maksud tertentu ke Kiki. Karena kamu sudah punya calon pasangan hidup. Itu bukan urusan kamu, Dre. Justru karena saya mau serius sama kamu, Ki. Makanya saya perlu tahu itu. Kalau kamu sudah punya calon suami yang pasti, ya saya mesti tahu diri lah. Mungkin ini jadi pertemuan kita yang terakhir. Jadi, kamu belum punya calon suami yang pasti? Atau kamu sudah punya calon, tapi belum pasti? Udah, Dre. Jangan maksa Kiki dong. Oke, kalau gitu saya bisa ngambil kesimpulan kalau kamu belum punya calon suami yang pasti. Dre, Gini deh, kamu nggak usah bilang kalau saya itu salah atau benar. Itu cuma kesimpulan saya aja kok. Ya udah deh, saya balik dulu. Besok atau kapan, kalau saya pulangnya agak siang, saya jemput kamu deh. Kita pulang bareng lagi, terus kita terusin ngobrolnya, ya? Selamat pagi, Pak. Pagi. Mas. Iya, Pak. Dalam aja ya. Baik, Pak. Ada masalah yang gawat, Pak. Buat kamu mungkin ini nggak begitu penting, tapi buat saya penting sekali. Tapi bukan masalah kantor. Dulu saya pernah minta pendapat kamu, dan ternyata tepat sekali. Sekarang saya mau minta pendapat kamu lagi. Bisa saja, Bapak. Saya serius. Masih ada tentang masalah putri Bapak. Ya. Kenapa loh? Pasti ada yang ngomongin deh. Kekhawatiran Pak Astomo sangat manusiawi. Tapi justru dari kekhawatiran itu yang harus dilawan, Pak. Dengan segala resiko. Ya, dengan segala resiko. Jadi menurut kamu, saya harus terus terang gitu? Ya, habis mau bagaimana lagi, Pak? Kalau kita ingin tahu tentang sikap Siki yang sebenarnya, semakin lama kita berspekulasi, tidak akan didapat kesimpulan apapun. Ya, paling jawabannya juga spekulasi itu sendiri. Ya, apa boleh buat? Kalau ternyata dia benar-benar marah? Saya optimis sekali. Marahnya dia itu hanya sekejap saja, Pak. Dia semakin lama akan berpikir jernih untuk kemudian membuka diri dan akan menerima Bapak tentang semua keberadaan Bapak. Kamu kok bisa begitu yakin? Yang jelas dia sudah sangat dewasa dan kalau Bapak mau bercerita sejujurnya tentang apa yang terjadi belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu, saya pikir
Dan dia pasti bisa menilai bahwa tidak ada yang pantas dipersalahkan dalam masalah seperti ini. Kalau gitu nanti siang saya akan ke kantornya. Nggak perlu siang-siang Pak, mungkin sore atau malam saja. Dan mungkin Bapak bisa jemput dia dari kantor, kemudian Bapak ngajak makan malam dengan suasana nyaman dan romantis mungkin. Ya, sehingga ada cerita suatu komunikasi yang baik. Dan nanti siang Bapak bisa mencoba untuk telepon kembali untuk konfirmasi tentang masalah ini, Pak. Nggak usah telepon deh. Saya akan bikin kejutan. Saya akan langsung ke kantornya. Tapi kalau problem ini selesai, tahun depan saya akan bikin kantor baru. Konsultan problem rumah tangga. Direktur utama merangkap konsultan tunggal Dr. Andus Sumarsono. Bisa aja, Pak. Hai. Hai. Ki. Ya. Ada satu hal penting yang saya mau bicarakan. Ya. Ada satu hal yang penting saya mau bicarakan. Waktu kita pertama kali ketemu, ingat nggak? Kamu pernah bilang rasanya seperti ketemu ayah kandung sendiri. Ya. Ternyata perasaanmu benar. Ternyata perasaanmu. Ya, saya. Riz, pulang yuk. Lo duluan aja deh, Ki. Gue lagi tanggung nih. Yaudah, gue duluan ya. Oke. Selamat sore. Sudah mau pulang, Ki? Kamu boleh saya jemput kan? Kita pulang sama-sama. Atau kita sekalian mampir makan malam aja? Kita mau nyari makan di mana, Ki? Nggak tahu. Kalau kamu mau makan, makan aja. Kiki lagi nggak mau makan ah. Kamu mau makan di mana sih, Indre? Ya, saya sih nggak mau makan. Saya pikir kamu yang mau makan. Tapi kalau kamu nggak mau ya percuma aja. Nanti saya makan sendirian lagi malah. Terus, kita mau kemana dong? Kita jalan-jalan dulu aja. Indre, Kenapa, Ki? Kamu takut jalan sama saya? Bener kan yang saya bilang sama kamu dulu? Kalau cewek tuh cenderung takut jalan sama saya. Ya, mereka pikir mereka jalan sama mantan tukang pukul, mantan anak jalanan. Emang sih kalau saya udah ngomongin masa lalu saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Atau emang itu tipe cewek zaman sekarang? Mereka nyari amannya aja. Yang penting kesejahteraannya bagus. Kalau bisa malah 7 turunan. Padahal nggak peduli kalau mereka itu bujangan, duda, atau malah suami orang. kamu nyindir ya? Memangnya kamu gitu? Enggak kan? Turunin Kiki deh, Indre. Jangan ngaco, Aki ya. Pokoknya turunin Kiki. Ki, jangan nekat kamu. Ih. Ki, kamu mau kan maafin omongan saya tadi sore? Udah deh, Indre. Kiki tuh tahu apa yang ada di otak kamu, tau nggak? Emangnya kamu bisa baca pikiran orang apa? Nggak usah pakai nanya lah. Kiki mau jalan sama om-om, sama suami orang. Bukan urusan kamu, Indre. Ya udah deh, terserah kamu. Tapi sebaiknya kamu jangan pergi. Saya tuh mau... Nggak usah. Ki. Hans?
Kenapa? Dia pacar kamu? Kan, Teman? Gimana kalau kami selesaikan dulu masalah kami berdua? Sebentar. Kamu nih siapa sebenarnya? Seharusnya saya yang nanya ke Bapak. Bapak ini siapa sebenarnya? Maksud kamu? Ya, saya lagi ngomong sama Kiki. Tiba-tiba Bapak motong pembicaraan. Kalau Bapak bukan siapa-siapa ya, saya berhak tersinggung. Nggak begitu penting siapa saya sebenarnya. Tapi saya melihat seorang wanita butuh pertolongan. Kenal apa nggak kenal, saya wajib menolong. Apalagi saya kenal dia. Bapak yakin dia butuh pertolongan? Kamu? Kiki mau ikut Pak Hans aja deh. Kamu dengar? Dia sudah menentukan pilihannya. Jadi kalau kamu bukan suaminya atau pacarnya, dia ikut saya. Ya, silahkan. Hebat juga ya. Bapak bisa datang dengan waktu yang tepat kayak gini. Hei Bung, ngomong apa barusan? Ki, ternyata bukan cuma saya aja yang mata-matain kamu. Tunggu. Kalau bukan cuma mata-mata, terus apa dong? Cuman kebetulan lewat. Cuman kebetulan lewat, terus bisa ngeliat Kiki. Hebat banget. Dari kejauhan gitu bisa ngeliat, apalagi dengan kaca mobil yang gelap gini. Jangan pancing-pancing perkara. Saya nggak mancing-mancing perkara. Tapi ya sebagai manusia biasa ya saya ngerasa nggak enak aja. Tadinya saya ngajak Kiki baik-baik, terus tujuannya juga baik. Tapi gara-gara masalah kecil, ya pisah di jalan. Apalagi ikut dengan penguntit yang nggak jelas kayak gini. Sembarangan kamu ngomong. Kenapa? Kurang jelas sayanya. Mau kamu apa sih? Dengan Bapak sih saya nggak mau apa-apa. Cuman kalau sama Kiki ya saya mau menjalin hubungan serius sama dia. Ya udah Ki. Maaf kalau waktu itu saya sering mata-matain kamu. Tapi sebaiknya kamu tanya juga dengan Bapak ini. Apa dia suka mata-matain kamu juga? Sedikit banyak sih, ya saya sudah tahu tentang Bapak. Ternyata kita sama-sama mata-mata. Pak Hans, bener nggak sih Pak Hans mata-matain Kiki? Saya memang ke kantor kamu. Saya tunggu di tempat parkir jam 5 lebih sedikit lah. Waktu saya mau masuk, kamu keluar sama teman kamu tadi. Terus kenapa Pak Hans nggak langsung kejar aja kalau memang pengen ketemu Kiki? Saya nggak mau ganggu kalian. Kalau nggak mau ganggu, kenapa ngikutin kita dari belakang? Saya ada rasa khawatir kamu jalan dengan orang lain. Kenapa? Karena Pak Hans sayang sama Kiki kan? Iya, saya sangat sayang sama Kiki. Kiki juga sayang sama Pak Hans. Pak, ikutin mobil itu, Pak. Kemarin kamu jadi ke supermarket nggak, Dek? Jadi, tuh barangnya Ika taruh di lemari putih. Belum dibukain sih. Tapi kemarin nggak dibeli semua, Bu, barangnya, Bu. Kenapa? Uangnya nggak cukup? Harga sekarang gila-gilaan. Ika jadi bingung. Kalau gitu,
Nanti kalau cat rambut kamu udah habis, nggak usah beli lagi deh, kan mahal. Biar aja jadi hitam sendiri. Loh, kalau rambut Eke hitam, ntar nama Dahlia bisa dipanggil Cipto dong. Nggak Dede kecil lagi dong, Bu. Ibu gitu deh, Ibu deh suka gimana gitu kayaknya deh. Ibu aja deh. Bahas. Bahas dong, Bu. Apa kabar? Ya Allah, tahu cucu aja deh, Bahas. Keren amat ini. Keren amat. Ya dong. Bahas, Eke jadi sukria deh sama Bahas. Apa nih? Sukria? Eke jadi suka. Abis Bahas cucok sih. Ayo Bahas masuk. Ada apa sih, Mas? Saya mau bicara soal Kiki. Kenapa lagi sama Kiki? Mas pasti mimpi dia ya? Kalau mimpi sih sering sekali. Tapi yang terakhir, mimpi tadi jadi kenyataan. Wah, kalau gini lamanya silakan Bapak cari taksi lain aja deh. Pak, kalau segini gimana Pak? Bapak cukup kan nungguin? Ambil aja Pak. Terus sekarang Kikinya di mana, Mas? Di rumahnya. Di mana rumahnya? Saya sendiri nggak tahu di mana rumahnya. Ah, udah deh, Mas. Jangan berbelit-belit. Kamu kok punya prasangka seperti itu sih? Apa Mas sengaja mau nyembunyiin Kiki ya dari saya? Kamu jangan samain saya seperti kamu. Yang punya niat menyembunyiin Kiki dari saya. Sekarang maunya Mas apa? Kiki belum 100% percaya kalau saya bapaknya sebelum dengar penjelasan dari kamu. Sekarang kamu kasih penjelasan tentang siapa saya sebenarnya. Tapi kamu mesti janji. Jangan pernah lagi halangin saya berhubungan dengan Kiki. Gimana saya mau kasih penjelasan? Saya aja nggak tahu dia di mana. Sekarang saya akan telepon dia. Kamu bicara apa yang seperti saya jelaskan tadi. Kamu nggak usah tanya alamatnya atau tempat kerjanya, atau kamu kasih tahu tempat sini. Begitu kan? Sekali aja kamu tanya itu, saya akan matikan ini. Oke? Sejak kapan sih Mas jahat? Saya nggak jahat. Saya cuma mau ada jaminan kamu nggak bikin acara kamu sendiri. Diam-diam kamu akan jemput Kiki. Kamu taruh di suatu tempat yang saya nggak pernah tahu. Saya akan kehilangan dia. Kamu terus bilang, jangan lagi ketemu Kiki. Kamu masih mau ketemu Kiki? Halo? Selamat pagi, Kiki. Pagi Pak Hans. Ini ada yang mau bicara sama kamu. Sebentar ya. Halo, Kiki. Mama? Apa kabar, Ki? Baik. Mama di mana? Mama di salon. Tapi bukan salon yang dulu. Iya, tapi di mana? Nanti juga kamu tahu, sayang. Sekarang, Mama cuma mau bicara soal Pak Hans. Ma? Apa benar dia bapak kandung Kiki, Ma? Iya. Kiki? Ki, kenapa? Kenapa, Ki? Pak Hans, Lis. Kenapa, Pak Hans? Dia bapak kandung Kiki. Ya bagus dong, Ki.
Jadi kan kamu udah ketemu sama papa kandung kamu, ya kan? Oke, saya akan cari waktu dan tempat yang enak supaya kita bisa ketemu bertiga. Kalau bisa ajak ke sini ya, Mas. Biar saya bisa bersama-sama lagi seperti dulu. Jangan seperti dulu, Mel. Sekarang dia sudah punya bapak selain punya ibu. Hai, Dek. Apa kabar? Kok sampai sini? Udah deh, Pak. Gara-gara wanita itu keluarga kita berantakan, Pak. Kenapa? Takut? Takut didengar orang? Aldi. Kita cari tempat yang baik, kita bicara baik-baik. Ayo. Tempat paling baik. Sementara Kelvin sama Mama terusir, Pak. Papa masih mikirin tempat paling baik. Terusir gimana? Oh, jadi selama ini Papa nggak tahu keadaan Mama gimana? Paling nggak Kelvin, Pak. Demi Tuhan Papa nggak tahu kejadiannya. Sebenarnya Papa nggak tahu. Papa pikir mamahmu yang jual rumah itu supaya Papa nggak bisa ketemu dengan kalian, tahu? Ya paling nggak telepon. Telepon apa susahnya sih, Pak? Berkali-kali Papa sudah telepon. Setiap Papa yang telepon, mamahmu yang angkat dan dimatiin. Terakhir Papa telepon orang lain yang jawab dan dia bilang rumah itu sudah dijual. Paham? Papa punya mobil. Datang ke rumahnya, kek. Justru karena Kelvin, Papa nggak bisa sembarang datang ke rumah itu, tahu? Kenapa? Karena mamamu merekayasa kalau Papa pergi ke Kalimantan. Kecuali, sebentar, tunggu. Kecuali Papa mau Kelvin nganggap kita semua jadi pembohong besar. Pak, ini cuma soal niat, Pak. Kalau Papa punya niat sama Kelvin, ya bilang kayak cuti ke Jakarta, kayak apalah. Papa pintar ngebohongin Mama. Tapi kenapa juga segan-segan ngebohongin Kelvin? Oke. Kalau kamu ngomong soal niat datang kamu ke sini untuk apa? Untuk nyalain Papa, untuk marah-marah? Kalau itu iya, buat apa Papa jelasin? Susah kan? Tetapi kalau kamu datang untuk ikut menyelesaikan persoalan kita, ayo kita cari tempat di mana? Tempat yang baik-baik, kita bicara baik-baik. Ayo. Mama emang ngasih pesan ke saya untuk bicara baik-baik sama Papa. Tapi saya nggak bisa. Dan itu benar. Nggak mungkin dong, Pak. Papa masih berhubungan dengan wanita itu juga. Tentang wanita itu, ceritanya sangat amat panjang dan Papa nggak bisa cerita dalam keadaan kayak gini. Makanya Papa suruh cari tempat yang baik. Kita bicara baik-baik, Aldi. Sudah telat, Pak. Sudah telat semuanya. Oh. Sekarang di mana? Di mana? Mamamu di mana? Kelvin di mana? Udah. Mau saya pikirin di mana, Mama? Mau saya pikirin Kelvin di mana? Aldi! Pak! Tinggalkan wanita dalam itu, Pak! Tinggalkan! Aldi! Mas, anak Mas memang benar. Mas seharusnya cepat-cepat lepas dari saya. Kiki? Jangan jadiin Kiki sebagai senjata untuk ngikat saya, Mas. Demi anak dan istri, Mas. Udah deh, Ma. Lupain aja urusan sama Papa. Saya lihat sendiri, Ma. Papa masih sibuk dengan perempuan itu. Halo? Bisa bicara dengan Ibu Sani? Iya, saya sendiri. Siapa nih? Hastomo, suaminya Astari. Ya ampun, Mas Han. Tumben nelfon saya. Enggak. Kebetulan Astari ada keperluan di Pejombongan, tempat saudaranya. Sampai sekarang kok belum pulang? Saya pikir jangan-jangan dia mampir situ. Enggak tuh. Apa kabar dia sekarang, Mas? Saya Hastomo, suami Astari. Aduh, mimpi apa nelfon ke saya, Mas? Mau tahu rahasia istri nih? Enggak, pintanya aja.
Kapan ya Astari terakhir ke situ? Wah, udah bertahun-tahun tuh nggak pernah ketemu. Halo, saya Hastomo, suami Astari. Astari yang mana ya? Halo? 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 Bisa bicara dengan Pak Hastomo? Keluar? Keluar kantor atau keluar ruangan? Oh, ya deh. Makasih ya. Saya takut kehilangan semuanya. Istri, anak-anak. Sekarang saya nggak tahu mereka ada di mana. Sementara Kiki, kalau saya pertemukan dengan ibunya, saya juga takut dia lepas dari saya. Pak Hastomo sudah menghubungi kenal-kenal Ibu Astari, Pak? Semua yang ada di buku telepon sudah. Tapi selama Ibu Astari tahu Pak Has ada di mana, berarti hubungan itu tidak sepenuhnya putus, Pak. Mereka nggak mungkin mau menghubungi saya. Mungkin memang belum ada keperluan untuk menghubungi Bapak, Pak. Apalagi Aldi. Saya nggak sangka anak selembut itu bisa sekasar itu pada bapaknya sendiri. Di matanya saya hanya seorang bajingan yang harus jauh-jauh dari ibu dan adiknya. Pada dasarnya, dia cuma ingin membela orang-orang yang menurut dia lemah, Pak. Tapi apa dia sudah cukup cukup kuat untuk jadi pahlawan? Zaman sekarang nggak gampang jadi pahlawan. Nggak cukup modal semangat. Saya khawatir Aldi membela tanpa perhitungan yang matang. Yang buntut-buntutnya justru merugikan ibu dan adiknya. Ya, tapi Bapak tidak usah berpikir sejauh itulah, Pak. Mar, saya mau tanya. Apa sih yang bisa dikerjakan anak kuliah semacam dia untuk bela ibu dan adiknya? Sementara uang kuliah aja dia masih minta orang lain. Jacqueline, Aldi ada urusan apa sih kepada Laran? Kok lama banget? Ya ampun Mama, kan baru 2 hari. Sama ini hari kan jadi 3 hari. Janjinya cuma 1 hari. Nyari bahan laporan kan nggak gampang, Mah. Kalau kita udah janjian sama orang, belum tentu orangnya ada. Udah gitu, kalau mau wawancara sama penduduk, kita mesti laporan sama kepala desa dulu. Ya itulah resikonya anak kuliahan. Asal jangan langsung ke Jakarta aja. Halo. Halo, Jackie. Panjang umur. Baru ditanyain sama Mama. Di mana dia? Kamu di mana? Saya masih di rumah Tante Melisa. Masih di rumah teman, Mah. Gimana ceritanya? Ceritanya panjang. Kayaknya rencana kita harus kita jalanin deh. Yang pernah kita omongin waktu itu. Bawa Mama ke sini. Iya. Duh, gimana ya? Saya belum ngomong apa-apa sama Mama. Saya juga belum ngomong apa-apa sama mam saya. Yang pasti dia nggak langsung setuju gitu aja. Kalau kita ajak dia pindah ke Bandung. Di Bandung. Bandungnya di mana? Ya di rumah Jacqueline, Ma.
Rumahnya luas sekali, Ma. Ada beberapa pavilion yang kosong. Ya, orang tua Jacqueline bilang katanya pavilion itu buat Jacqueline. Ya, kalau nanti Jacqueline punya kantor sendiri. Tapi sampai sekarang pavilion itu masih kosong, belum dipakai. Ya itu nggak mungkin lah, Aldi. Kamu tuh nggak aja. Kamu sendiri kan bilang kalau mamanya Jacqueline itu ngelarang kamu untuk ketemu sama mama kan? Sebenarnya bukan ngelarang ketemu sama mama. Tapi saya dilarang pulang ke rumah sebelum mama sama papa rukun lagi. Dan juga sebenarnya yang dibenci sama mama Jacqueline tuh bukannya mama, tapi papa. Ya, biarpun begitu, suasananya kan akan jadi gak enak, Di. Apa mama punya pilihan lagi yang lebih enak? Kamu pernah lihat tempat tinggalnya papa? Ma, Aldi kan udah bilang, nggak usah pikirin papa lagi, anggap aja papa hilang. Iya, bukan mikirin papa, Di. Mama kan cuma nanya tempat tinggalnya. Ya itu sama aja. Kalau nggak salah, rumah yang tempat papa tinggal yang di Jalan Kenanga itu kan rumah milik perusahaan. Jadi papa kamu tuh cuma pinjam. Lalu kenapa kalau cuma pinjam? Apa mama mau ngusir papa dari rumah itu? Dengan cara apa? Kekerasan? Atau rayuan? Mama, kedua-duanya tuh nggak bisa. Tapi kan, Di... Nah, dengan kekuasaan. Mama kan bilang sendiri bahwa mama nggak punya wewenang di perusahaan itu lagi. Mama hanya bisa berharap belas kasihan dari teman bisnis mama. Dan apa itu bisa, Ma? Sedangkan minggu depan mama harus pindah dari rumah ini. Ikut, Kevin juga mau. Kalau ikut papa? Kalimantan. Ya. Ih, ngeri. Ada buaya sama ularnya. Kalau misalnya papanya ke Jakarta, terus mamanya di Bandung, Kelvin mau ikut siapa? Kenapa papa di Jakarta, mama di Bandung? Ya ini kan seandainya. Selama ini kan mama selalu jagain Kelvin. Sekarang gantian dong, gilirannya Kak Aldi. Kak Aldi kan udah besar, mah. Kamu tuh belum jawab, ayo. Kamu mau ikut mama atau mau ikut papa? Kadang-kadang ikut mama, kadang-kadang ikut papa. Gak bisa dong, kamu kan sekolah. Gimana? Emangnya bisa dipindah-pindah? Kayak maunya kamu gitu? Makanya, mama tinggalnya jangan pisah-pisah. Ntar disangkain orang, cerai lagi. Kamu tahu-tahuan dari mana kata-kata cerai? Dari teman Kelvin, mah. Teman Kelvin, mama sama papanya cerai, mah. Kadang-kadang dia sama mamanya, kadang-kadang sama papanya. Kadang-kadang direbutin, mah. Terus ya, kan mamanya ngasih coklatnya banyak, mah. Papanya nggak mau kalah, mah. Lebih banyak lagi. Dibagiin di sekolah. Seneng dong kamu. Kita sih seneng, mah. Tapi dianya nggak seneng, mah. Kasian ya, mah. Kok kamu tahu? Kan Kevin pernah, mah. Waktu itu pas dia lari, Kevin ikutin, mah. Taunya dia ke kamar mandi. Terusnya dia nangis, mah. Terusnya dia jadi bodoh. Kelas 1 dia ranking 1. Sekarang dia ranking 27. Kok mama nangis sih, mah? Enggak. Mama cuma sedih dengar cerita Kelvin. Seharusnya Kevin nggak cerita yang sedih. Mah, untung aja mama sama papa nggak cerai. Kalau mama sama papa cerai kan Kevin malu nangis di kamar mandi. Terus ya kalau mama, papa, Kevin nangis kan kamar mandinya nggak cukup, mah.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.